Halo, perkenalkan nama saya Abigail Wurangian. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis, semester 6 di kelas 6 MB4. Dan di video ini saya akan membicarakan sedikit mengenai pengertian perencanaan kapasitas produksi dan juga membicarakan mengenai contoh soalnya. Perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk mencari perencanaan kapasitas produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada upah buruh dengan rumus jumlah unit produksi bahagi jumlah kapasitas kali jam kerja kali upah. Dan yang kedua ada biaya mesin dengan rumusnya yaitu jumlah unit produksi bahagi jumlah kapasitas kali jam kerja kali biaya mesin. Ketiga ada biaya bahan baku dengan rumus jumlah unit produksi kali bahan baku kali harga bahan baku. Berikut ini ada contoh soalnya dengan soal PTX pada minggu ini menerima pesanan lampu hias sebanyak 360 unit. Pembuatan barang ini dapat dilakukan dengan 4 macam cara. Masing-masingnya memerlukan biaya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada alternatif 1 dengan kapasitas setiap hari 10 unit, upah buruh setiap hari Rp500, biaya mesin setiap jam Rp50, dan biaya bahan baku untuk setiap lampu 15 kg. Kemudian alternatif kedua, kapasitas setiap harinya 25 unit, upah buruh setiap harinya ada Rp400, biaya mesin setiap jam ada Rp200, dan biaya bahan baku untuk setiap lampu ada 14 kg. Kemudian alternatif ketiga, kapasitas setiap harinya ada 50 unit, upah buruh setiap harinya Rp100, biaya mesin setiap jamnya ada Rp1.000, dan biaya bahan baku untuk setiap lampu ada 11 kg. Dan yang terakhir alternatif keempat, dengan kapasitas setiap hari 200 unit, upah buruh setiap hari Rp200, biaya mesin setiap jam Rp50.000, dan biaya bahan baku untuk setiap lampu ada 10 kg. Harga bahan bakunya adalah sejumlah Rp400 setiap kilogram. Dan di dalam 1 minggu ada 6 hari kerja dan setiap harinya ada 8 jam kerja. Tentukan cara produksi yang paling efisien. Berikut ini adalah jawabannya, dimulai dari alternatif ke-1, kita akan cari perhitungannya untuk setiap alternatif. Dan di alternatif ke-1, kita menggunakan rumus yang tadi, upah buruh, yaitu upah buruh rumusnya jumlah unit produksi bahagi jumlah kapasitas kali jam kerja kali upah. Di alternatif 1 upah buruhnya jadi 360 unit bahagi 10 unit kali 8 jam kali 500, hasilnya 144.000. Dan yang kedua biaya mesin dengan rumusnya jumlah unit produksi bahagi jumlah kapasitas kali jam kerja kali biaya mesin. Dan di alternatif 1 biaya mesinnya 360 unit bahagi 10 unit
kali 8 jam kali 50, hasilnya 14.400. Dan yang terakhir, biaya bahan baku dengan rumusnya jumlah unit produksi kali bahan baku kali harga bahan baku. Di alternatif 1 biaya bahan bakunya jadi 360 unit kali 15 kg kali Rp400, hasilnya 2.160.000. Jika ditotalkan semuanya, dapat total biayanya dari alternatif 1 yaitu Rp2.318.400. Selanjutnya di alternatif kedua, menggunakan juga rumus yang tadi sama, jadi upah buruh di alternatif kedua sama dengan 360 unit bagi 25 unit kali 8 jam kali 400, hasilnya 46.080. Dan yang kedua biaya mesin 360 unit bagi 25 unit kali 8 jam kali 200, hasilnya 23.040. Terakhir biaya bahan baku dengan yaitu 360 unit kali 14 kg kali 400, hasilnya 2.016.000. Ditotalkan semuanya, total biaya alternatif kedua yaitu menjadi 2.085.120. Yang selanjutnya alternatif ketiga, dengan upah buruhnya menggunakan rumus yang tadi juga 360 bagi 50 kali 8 jam kali 100 sama dengan 4.320. Kedua biaya mesin 360 bagi 50 kali 8 jam kali 1000, hasilnya 43.200. Dan yang terakhir biaya bahan baku sama dengan 360 unit kali 11 kg kali 400, hasilnya 1.188.000. Ditotalkan menjadi 1.235.520. Dan yang terakhir alternatif keempat, upah buruhnya menggunakan rumus yang tadi sama dengan 360 unit bagi 200 unit kali 8 jam kali 200, hasilnya 2.160. Kedua biaya mesin 360 unit bagi 200 unit kali 8 jam kali 50.000, hasilnya 540.000. Kemudian biaya bahan baku 360 unit kali 10 kg kali 400, dapat hasilnya 1.080.000. Ditotalkan menjadi 1.622.160. Dan jika dilihat dari semua total biaya dari semua alternatif, cara produksi yang paling efisien itu ada di alternatif ketiga dengan total biayanya yang paling rendah, yaitu 1.235.520. Demikian mengenai penjelasan pengertian dan juga contoh soal dari perencanaan kapasitas produksi ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.